Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Insyaallah kita akan membaca bab bacaan sebelum salat. Dan nanti termasuk diantaranya adalah kajian seputar masalah hukum melafalkan niat sebelum sholat. Kita baca terlebih dahulu yang ada di buku. Bacaan sebelum sholat 65. Dalam hadis tentang orang yang sholatnya salah, lalu dia diminta oleh Nabi SAW atau diajari oleh Nabi SAW, orang itu mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi Zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih sempurna daripada ini. Karena itu ajarilah aku. Jadi ceritanya, sahabat ini sholat berkali-kali dan oleh Nabi SAW diminta untuk mengulangi. Selesai sholat, datang kepada Rasulullah SAW, menyapa beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Fasalla kama shalla. Lalu dia ngulangi salat seperti salat sebelumnya. Kemudian balik lagi menemui Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, sahabat ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, ma uhsinu ghairahu, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada seperti ini. Jadi seperti kondisi para sahabat, mereka tidak emosi ketika dikoreksi. Bagi mereka koreksi itu memperbaiki, apalagi koreksi itu Nabi. Sehingga sampai pada titik akhir berkali-kali disuruh untuk mengulangi, beliau minta diajari. Kemudian Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat minimalis, yang paling minimal. Nah, hadis ini sering dijadikan sebagai hadis rujukan utama dalam masalah tata cara sholat. Sehingga masing-masing ibadah itu punya hadis rujukan utama. Kalau sholat, hadis musyi' fi salatihi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau zakat, yang paling terkenal hadisnya Abu Bakar tentang rincian pembayaran zakat. Sementara manasik haji dan umrah, yang paling terkenal hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena beliau mengiringi Nabi SAW sepanjang kegiatan haji beliau, dari mulai berangkat sampai pulang. Sehingga Jabir bisa bercerita dengan sangat lengkap bagaimana hajinya Nabi SAW. Kembali kepada orang tadi, kemudian Nabi SAW mengajarkan, "Idza qumta ilas salati fakabbir." Kalau kamu sudah siap untuk melaksanakan salat, lakukanlah takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian silahkan kamu baca Al-Qur'an yang kamu hafal. Dalam hadis ini Nabi SAW
tidak mengajarkan bacaan apapun kepada sahabat yang bersangkutan. Beliau hanya menyampaikan kalau sudah siap salat bertakbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan bacaan apapun sebelum salat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya kita akan lihat hadis berikutnya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il bin Hujr, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Aku akan perhatikan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang datang ke Madinah itu tidak hanya belajar melalui mendengar, tapi mereka belajar melalui melihat. Nah, di antara yang paling banyak mereka ingin pelajari adalah cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang sampai memperhatikan dengan serius dari awal sampai akhir. Dia ingin tahu bagaimana cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ibadah yang paling utama. Makanya kalau kita misalnya ingin meniru seseorang yang kita anggap bahwasanya orang itu layak untuk dijadikan sebagai guru, perhatikan bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya enggak karuan, ya sudah, ini sudah menjadi tanda awal bahasanya yang bersangkutan ini bermasalah dari sisi ibadah. Sebab ibadah berkualitas itu diperintahkan dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu kata Wa'il bin Hujr, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk melaksanakan salat al-qiblah, kemudian beliau menghadap kiblat, fakabbara, lalu beliau bertakbir. Farafa'a yadayhi hatta hadata udhunai. Beliau mengangkat tangan beliau setinggi telinga beliau. Dan di sini kata Wa'il, begitu Nabi SAW sudah menghadap kiblat, tidak ada bacaan apapun, fakabbara, beliau langsung takbir. Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka para ulama menegaskan bahwa tidak ada doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum sholat. Baik ta'awud, surat Al-Falaq, surat An-Nas, atau surat yang lainnya, termasuk juga lafaz, niat, atau bacaan yang lainnya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Dari berbagai mazhab mengatakan Nabi SAW itu tidak membaca kalimat apapun sebelum memulai salat. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha wa la talaffadha bin niyati albattah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berniat salat, kalau sudah siap salat, beliau langsung mengucapkan Allahu akbar. Beliau tidak mengucapkan kalimat apapun sebelum salat dimulai dan tidak melafadzkan niat sama sekali. Demikian keterangan dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik. Sehingga keterangan ini menegaskan tidak ada kalimat apapun sebelum pelaksanaan salat. Oleh karena itulah, ketika ada orang yang melafalkan kalimat apapun sebelum salat, teksnya beragam. Sebagian imam saya pernah mendengar
membaca ta'awudz, ada yang membaca Al-Falaq, An-Nas, ada yang membaca ayat kursi, ada yang membaca apa lagi? Lafal niat, ada yang membaca A, membaca B. Jadi enggak seragam. Menunjukkan bahasanya tidak ada panduan resmi, makanya mereka bacaannya tidak seragam. Tapi belum pernah saya lihat ada imam yang sebelum sholat membaca Al-Baqarah. Orang situ sholat nanti. Demikian pula yang difatwakan oleh Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah, jawaban Lajnah, la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamah wa qabla takbiratul ihram. Kami tidak mengetahui adanya doa khusus yang disyariatkan untuk dibaca setelah iqamah dan sebelum takbiratul ihram. Lakin al-masyru' ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin fi iqamatihi. Tapi yang dianjurkan menirukan atau menjawab suara muadzin ketika qomat. Kalau menjawab qomat ini disyariatkan sebagaimana menjawab adzan. Itulah yang dibaca oleh makmum ketika dia mau melaksanakan sholat jamaah. Tapi kalau sholat di rumah atau ibu-ibu yang sholat di rumah, karena tidak ada iqamat di dekatnya, maka dia tidak mengucapkan kalimat apapun. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah tidak ada bacaan maupun doa khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Baik. Selanjutnya, bolehkah berdoa sebelum takbiratul ihram? Kita berdoa, namun tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, dan itu dilakukan sesuai kebutuhan. Karena doa itu bisa dibaca di semua waktu. Kita berdoa kapan, Mbak? Semua waktu bisa dipakai untuk berdoa. Pendapat yang benar hukumnya dibolehkan, mengingat doa ini dibaca sesuai kebutuhan. Sehingga misalnya menjelang takbiratul ihram ingat utangnya ya. Terus dia berdoa, ya Allah mudahkanlah aku untuk melunasi utangku. Atau berdoa, ya Allah lapangkanlah rizkiku. Atau ingat sakitnya, atau ingat musibah yang dia alami dan seterusnya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ini doa sesuai kebutuhan, dan itu bisa dibaca di setiap tempat dan di semua waktu. Karena sesuai kebutuhan berarti tidak dilakukan secara rutin, maka lafadznya tidak tertentu. Lafadznya tidak tertentu. Sebaliknya, jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikannya sebagai sunnah, padahal syariat tidak mengajarkannya. Ada kaidah seperti ini. Kaidahnya mengatakan idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu apabila berulang maka dia seperti aturan. Hal yang berulang itu dipahami seperti aturan. Jadi kalau ada orang yang melakukan aktivitas tertentu selalu seperti itu, berulang seperti itu, berarti dalam keyakinan orang ini hal tersebut dijadikan sebagai aturan. Idza takarrara taqarrara. Misalnya ya, ada orang yang dia sebelum sholat itu selalu ngusap mimbar misalnya. Ngusap mimbar terus sholat. Setiap kali dia sebelum sholat selalu ngusap mimbar. Ketika ditanya, Bapak kenapa kok selalu ngusap mimbar sebelum sholat? Itu saya rutinkan sejak 30 tahun yang lalu. Lah iya, kami tanya kenapa seperti itu dilakukan.
yaitu rutinitas saya. Nah, berarti kalau sudah jadi rutinitas, yakini itu adalah bagian dari aturan hidupnya. Nah, kalau ini berkaitan dengan masalah ibadah, ya tidak boleh. Karena kalau demikian berarti dia nambahi tata cara ibadah. Kenalan, Pak. Beliau setiap kali selesai sholat itu nyentuh mimbar. Sholat 5 waktu apapun, selesai sholat nyentuh mimbar pulang. Selesai sholat lagi nyentuh mimbar pulang. Dan beliau rajin sholat berjamaah 5 waktu. Cuman karena orangnya sudah sepuh dan sudah meninggal, rahimahullah rahmatan wasi'ah, menjelaskan alasannya. Tapi itu jadi kebiasaan. Setiap selesai sholat nyentuh mimbar baru pulang, nyentuh mimbar pulang. Nah, itulah yang kita maksud tadi ya. Pasti ada keyakinan di balik itu, melakukan itu secara rutin. Kalau sesuai kebutuhan, misalnya selesai sholat minum, itu apa ya Pak? Kebutuhan. Karena pas dia haus, Bapak selesai sholat kok minum? Lah aku ngelak saya butuh minum. Maka akan berbeda antara orang melakukan sesuatu karena kebutuhan dengan orang melakukan sesuatu karena keyakinan. Jadi misalnya tindak amalan ya, amalan atau perbuatan. Ada banyak latar belakang. Ada orang melakukan amalan atau perbuatan karena kebutuhan. Nah, seperti ini bisa dijawab dengan apa ya? Dengan logika. Bisa di logika. Yang kedua, ada orang yang melakukan amalan atau perbuatan tertentu karena keyakinan. Ketika dia melakukan sesuatu karena keyakinan, saat tidak dilakukan, yang terjadi apa Pak? Seperti ada yang hilang. Saat tidak dilakukan, dia akan merasa seperti ada yang hilang. Kok nggak kayak gini lagi ya? Dulu biasanya saya kayak gini. Loh Bapak kayak gitu kenapa? Ya itulah rutinitas saya. Saya meyakini ada seperti ini. Nah itulah orang yang melakukan perbuatan karena keyakinan. Nah kalau dia melakukan perbuatan karena keyakinan, jika ini berkaitan dengan ibadah yang tidak ada panduannya dalam agama kita, karena keyakinan dalam aktivitas ibadah itu harus ada landasannya. Beda dengan kebutuhan. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Kalau karena kebutuhan tidak harus ada dalil. Kamu kenapa habis sholat kok langsung geblak, ngantuk? Berarti ketika dia tidak ngantuk, dia tidak akan melakukannya. Tapi setiap kali sholat ngantuk ya Pak. Wah ini kudu diperiksa nih kayak gini. Gak normal. Baik, kita lanjutkan. Sebaliknya jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikannya sebagai sunnah, padahal syariat tidak mengajarkannya. Ada orang yang bertanya seperti ini. Takbiran di luar hari raya itu boleh atau tidak? Boleh. Coba misalnya pakai corong, habis sholat, terus kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kira-kira apa komentar masyarakat? Hah? Apa komentar masyarakat? Kayak wong edan ning ndi. Mungkin orang akan mengatakan, wah dia orang gila yang sudah nggak tahu waktu, lupa ini hari apa.
Apalagi ketika itu dilakukan secara rutin. Karena aturan di sini tidak boleh dibawa di luar kegiatan itu. Ini kan syiarnya hari raya. Maka di luar hari raya jangan dilakukan. Kalau sebatas takbir sebagai zikir mutlak, Allahu Akbar di mana-mana, misalnya Bapak takbir memuji Allah sebagaimana Bapak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, statusnya zikir mutlak, ini boleh. Tapi kalau dengan redaksi kalimat seperti takbiran yang kita baca saat lebaran, akan berbeda statusnya. Al-Mardawi pernah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Insaf. Laisa ba'dal iqamati wa qabla takbiri du'aun masnunun nussa alaihi. Tidak ada doa khusus yang disunahkan setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Wa anhu annahu kana yad'u bainahuma wa yarfa'u yadayhi. Dan terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah berdoa antara iqamah sebelum takbiratul ihram dan beliau angkat kedua tangannya. Tapi ini doa yang sifatnya doa berdasarkan kebutuhan. Sehingga sebelum sholat kita ingin berdoa apa? Silahkan. Karena di waktu melaksanakan ibadah kepada Allah termasuk di antara waktu yang mustajab. Di antara riwayat yang mendukung hal ini adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada orang yang datang untuk sholat. Ketika itu Nabi SAW menjadi imam. Begitu orang ini sampai di shaf, dia membaca doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu terbaik yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Mendengar doa ini, kemudian mengatakan kepada sahabat tadi, idzan yuqaru jawaduka wa tastashhidu fi sabilillah. Berarti kamu siap untuk jadi miskin, menguras semua hartamu, dan kau siap untuk mati fi sabilillah. Karena dia minta, ya Allah, berikanlah aku aktivitas terbaik, anugerah terbaik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu kan berarti perjuangannya totalitas. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan yuqaru jawaduka wa tashhidu fi sabilillah. Berarti kamu siap untuk menguras hartamu dan kau siap mati fi sabilillah. Kemudian kita lihat status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh. Al-Bukhari punya beberapa kitab hadis, tidak hanya Sahih Bukhari. Beliau juga punya kitab hadis yang lain seperti Adabul Mufrad, kitab Tarikh. Dan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini. Sebagian menilai hasan, sebagian menilai dhaif. Di antara yang menilai sahih adalah Az-Zahabi, sebagaimana tahqiq beliau untuk kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Sementara bacaan ta'awud, memohon perlindungan dari gangguan setan, dilakukan setelah membaca doa iftitah, bukan dilakukan sebelum takbiratul ihram. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri. Kesimpulannya, tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Yang dilakukan oleh sahabat tadi itu hanya dia sendiri. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, kalau sampai kamu berdoa seperti itu, berarti kau siap untuk menguras seluruh hartamu dan kau siap mati fisabilillah. Karena dia ingin diberi oleh Allah amalan yang terbaik yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang saleh. Selanjutnya,
Dibolehkan untuk membaca doa sebelum takbiratul ihram dengan syarat tidak diyakini sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas. Yang ketiga, dibaca tempat teksnya tidak tertentu karena menyesuaikan kebutuhan. Sehingga pas sholat ini dia butuh A, minta A. Sholat yang lain dia butuh B, minta B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, catatan ketiga, bacaan ta'awud yang isinya permohonan perlindungan dari godaan setan dibaca setelah doa iftitah, bukan sebelum takbiratul ihram. Maka kalau ada orang beralasan, kita akan minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, biar sholat kita tidak diganggu setan. Kalau begitu, silahkan ta'awudnya Bapak baca setiap awal rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia baca Al-Fatihah. Jadi begitu yang dilakukan sesuai dengan panduan. Ta'awudnya itu ada dalam salat, bukan sebelum salat. Maka saat takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram tidak ada bacaan apapun. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, sudah selesai di bab bacaan sebelum sholat. Anda sudah ngantuk? Biar makin ngantuk saya tambahkan. Oh, sudah ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru mau kita bahas ya. Sesuai pertanyaan, maka akan kita bahas hukum talafud niat, hukum melafalkan niat. Niat itu ada di mana, Pak? Niat itu di hati. Nah, kunci niat itu apa sih, Pak? Inti dari niat apa? Apa inti dari niat? Kesadaran untuk melakukan sesuatu. Kesadaran untuk melakukan sesuatu. Sehingga ketika orang sadar apa yang akan dia lakukan, berarti hakikatnya dia sudah berniat. Oleh karena itu, niat otomatis ada di saat orang itu tahu dia mau melakukan apa. Karena kalau dia nggak tahu, maka dia tidak akan berniat. Di saat dia tahu dia mau melakukan apa, maka niat itu otomatis muncul. Karena itu sampai ada ulama yang mengatakan, andaikan kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan tapi nggak boleh punya niat, lakukan amal tanpa niat, mustahil bisa dikerjakan. Sehingga misalnya saya kasih tugas ya, kerjakan sholat 2 rakaat tanpa niat, tidak bisa, Pak. Sehingga setiap kita mau sholat, saya dapat tugas dari Ustadz nih, suruh ngerjakan sholat 2 rakaat tanpa niat. Terus Bapak mau ngapain? Mau sholat. Loh, itu sudah niat. Sehingga nggak mungkin, karena dia menyatu dengan aktivitas manusia. Karena itulah para ulama menyebutkan an-niyah, hakikat dari niat adalah al-ilmu. Niat itu maksudnya ilmu apa, Pak? Tahu. Tahu apa? Tahu apa yang dia lakukan. Begitu dia mau melakukan apa, dia tahu. Bapak mau melakukan apa? Mau ini. Berarti dia sudah punya niat. Misalnya ada orang berangkat dari rumahnya jam 4 pagi ke Masjid Al-Marhamah. Kira-kira kalau dia ditanya, Bapak mau ngapain? Mau mancing? Kan enggak mungkin ya.
Dia pasti akan mengatakan, ini waktunya subuh, ya saya mau sholat subuh. Tidak mungkin dia menjawab, ini sholat duhur ini. Berarti pikun orangnya. Kalau sampai ada orang misalnya keluar rumah di hari Rebu, arep ning timba Jumatan. Kira-kira penilaian Anda apa? Oh, simbahe pikun. Nah, orang gila, orang pikun yang hilang akal, dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Maka di posisi itu dia nggak punya niat. Makanya amal orang gila itu kenapa batal? Karena tidak punya niat. Itulah orang yang nggak punya akal. Tapi selama orang itu akalnya masih sehat, dia tahu apa yang dia kerjakan, maka dia akan otomatis punya niat setiap kali mau melakukan amal apapun. Ya. Karena itulah kalau orang udah pikun ya, baru selesai mangan, dia bilang apa? Kok aku ra dikei mangan? Kok saya nggak dikasih makan? Padahal dia baru saja selesai makan. Sehingga baru saja selesai apa? Aku durung ngadus, padahal wis keramas. Karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Itu di posisi orang hilang akal. Baik, selanjutnya. Niat itu ada dua. Yang pertama, niat amalan. Kemudian yang kedua, niat jenis amalan. Niat amalan itu contohnya niat sholat. Contoh ya, niat sholat. Kalau niat jenis amalan berarti contoh niat sholat tertentu. Niat sholat zuhur misalnya. Untuk jenis yang pertama lebih mudah daripada yang kedua. Karena yang pertama ini selagi dia sadar dia mau melakukan aktivitas apa, maka dia sudah punya niat dengan aktivitas itu. Kalau yang kedua, ini terkadang butuh kesadaran tambahan. Yang kamu kerjakan ini sholat zuhur. Maka untuk niat jenis amalan terkadang luput dari sebagian orang. Ini kadang terlupakan. Kadang terlupakan. Ya. Ini kasus real yang saya alami sendiri. Saya dan teman saya pernah sepedaan bareng. Lalu masuk waktu zuhur, akhirnya kita mampir masjid. Kemudian kita sholat zuhur berjamaah. Di tengah sholat zuhur turun hujan deras sekali. Sampai sholat zuhur selesai, hujan belum reda. Posisi saya dan teman saya berada di saf pertama, tapi kita berjauhan. Seingat saya di utara, teman saya di selatan. Lalu selesai sholat zuhur karena hujan masih deras, imam menyuruh muadzin qomat. Terus dia qomat. Akhirnya kita sholat 4 rakaat. Semuanya sholat di masjid itu. Nah, selesai sholat 4 rakaat tadi, hujan masih turun, masih deras. Sampai hujan reda, kita keluar masjid. Nah, teman saya tanya, tadi sholat apa? Lah kue melu ora? Kamu tadi ikut enggak? Ikut. Orang ngerti kok melu. Dia enggak tahu, tapi dia ikut. Sudah? Kira-kira yang terjadi pada teman saya ini, dia punya niat yang mana? Niat amalan. Tapi dia tidak punya niat jenis amalan. Karena apa? Tidak tahu dia mengerjakan sholat apa. Padahal yang dikerjakan sholat apa, Pak? Sholat asar. Kenapa asar? Jamak dengan zuhur disebabkan hujan. Dia nggak ngerti itu. Karena dia nggak ngerti itu, maka dia kerjakan, tapi nggak tahu apa yang dia kerjakan. Taunya cuma sholat saja. Baik, dipahami insya Allah ini. Nah, itulah orang yang dia tidak punya niat sholat tertentu, tapi dia punya niat sholatnya. Kasus yang sama, ini yang saya alami sendiri juga.
Saya ketinggalan belum sempat sholat qobliyah subuh. Dan ketika masuk masjid, sholat subuh sudah qomat, maka langsung berjamaah gabung dengan sholat subuh. Baik. Qobliyah subuh itu bisa dikodok kapan? Setelah sholat subuh atau di waktu duha. Selesai sholat subuh, saya tidak langsung kodok, dikir bersama dengan jamaah yang lain, sampai akhirnya pulang dengan harapan nanti kalau pas waktu duha bisa niat atau bisa mengerjakan kodok qobliyah subuh. Duha. Lalu saya kajian duha di dalam masjid. Sholat tahiyatul masjid. Baik. Kemudian saya tambahkan sholat lagi untuk sholat duha. Selama saya tidak punya niat sholat kodok qobliyah subuh, sholat 2 rakaat ini di waktu duha ini tidak terhitung sebagai qobliyah subuh. Karena lupa. Begitu teringat, oh iya saya belum qobliyah subuh. Lalu saya sholat 2 rakaat qobliyah subuh, barulah di situ ternilai sebagai kodok qobliyah subuh. Dipahami ya? Nah, sehingga mungkin rencana tadi sempat kelupaan. Rencana untuk kodok qobliyah subuh di waktu duha kelupaan. Saya sholat duha beberapa rakaat, tapi karena tidak punya niat qobliyah subuh, maka semua sholat duha saya ini tidak terhitung sebagai kodok qobliyah subuh. Itulah contoh orang yang tidak punya niat jenis amal. Begini ya Pak. Berarti niat jenis amal ini munculnya kapan Pak? Kalau orang itu sadar apa yang akan dia kerjakan. Sehingga Bapak berangkat di waktu siang ke masjid mau sholat duhur. Punya kesadaran enggak kalau dia mau sholat duhur? Punya. Nah kalau sudah punya kesadaran mau sholat duhur, berarti dia sudah punya niat sholat duhur. Asar juga demikian, sholat yang lain juga sama. Contoh yang lain, besok 1 Ramadan nampaknya ada yang beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. 1 Ramadan atau 1 Syawal yang beda? Kemungkinan puasanya beda ya, geser sehari, Muhammadiyah lebih dulu. Nah, karena dia ada yang beda, maka di sana ada masyarakat yang berbeda. Ada yang puasanya misalnya hari Senin, ada yang ragu. Nah yang ragu ini bingung. Di malam harinya dia terawih, tapi besoknya dia bingung, puasa enggak ya, puasa enggak ya. Malamnya dia terawih karena masjidnya masjid Muhammadiyah. Masjid yang lain belum terawih misalnya, tapi dia bingung puasa enggak, puasa enggak. Karena besok teman-temannya belum puasa, tetangganya sudah puasa, temannya atau keluarganya di tempat jauh belum puasa. Nah kira-kira orang yang ragu ini batasnya kapan? Untuk menentukan puasa atau tidak, batasnya kapan? Subuh ya. Batasnya subuh. Dia harus bisa memutuskan sampai subuh, kamu mau ikut mana? Ikut puasa Senin atau puasa Selasa? Itu kan malam Senin waktu itu ya. Malam Senin dia sholat taraweh, puasa atau tidak ya. Kalau menurut Muhammadiyah sudah puasa, kalau menurut pemerintah belum, bingung dia, puasa enggak, puasa enggak. Sampai pagi belum sarapan apapun, belum minum, belum sarapan apapun, saya masih ragu puasa atau tidak ya. Itu kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Hah? Karena sudah, ini kan sudah siang ya, dia dalam posisi masih ragu, berarti dia belum punya tekad. Nah, kalau ketika belum punya tekad, belum punya niat. Karena niat itu sudah jadi tekad. Jadi tekad dulu, niat jadi amal. Kalau masih ragu, berarti dia belum punya niat. Bisa dipahami? Nah, maka yang menyebabkan niat itu enggak ada, pertama karena tidak tahu. Yang kedua karena masih ragu. Ketika terjadi dua ini, atau yang ketiga tidak ada akal ya, orang gila dan seterusnya.
Jika terjadi tiga ini, orang belum punya niat. Bapak masuk masjid pas waktu subuh, saya ragu ini sholat apa ya? Ragu sholat apa, Pak? Gimana itu, Pak? Mungkin nggak? Ada nggak orang sudah siap di shaf, kemudian imam sebentar lagi mau takbiratul ihram, tapi dia masih ragu, saya ragu ini sholat apa ya? Mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin ya? Karena pasti dia tahu ini mau sholat subuh. Berarti sebenarnya dia sudah punya niat. Apakah perlu dilafalkan? Pada asalnya tidak perlu. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan untuk melafalkan. Saya tambahkan dikit ya, Pak. Nah, ini belum terbaca, ini banyak sebenarnya ini. Kesimpulannya saja di sini. Berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di sana ada 3 pendapat mengenai melafalkan niat. Sebagian ulama yang bermadzhab Abu Hanifah, bermadzhab Hanafiyah, bermadzhab Syafi'iyah, bermadzhab Hambali, mereka menganjurkan untuk talafut niat. Terutama tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari was-was, keraguan-raguan. Maka diucapkan biar batinnya makin mantap. Baik. Sehingga kalaupun ada yang melafalkan niat, ini diizinkan oleh beberapa ulama madhab dengan tujuan bahwasanya menghindari was-was, ketidakjelasan dalam batin, maka ditegaskan dengan lisan. Wa dzaba jama'atun min ashabi Malikin, sementara sekelompok ulama dari madhab Malikiyah dan Hambali, mereka mengatakan tidak dianjurkan melafalkan niat. Kemudian pendapat yang ketiga, melafalkan niat menurut ulama Malikiyah khilaful aula, tidak sesuai sunnah, kecuali bagi orang yang punya penyakit waswas. Dianjurkan untuk melafalkan niat dalam rangka menghilangkan keraguan dalam dirinya. Jadi ada 3 kondisi di situ ya. Orang normal nggak perlu melafalkan niat. Tapi kalau ada orang yang sering dihantui dengan was-was, ini apa ya, ini apa? Ya sudahlah, kamu lafalkan aja niat. Tujuannya dalam rangka menghindari was-was tadi. Ini menurut keterangan dalam mazhab Malikiyah. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini ya. Yang pertama dianjurkan, yang kedua tidak dianjurkan sama sekali. Bahkan sebagian ada yang mengatakan yaitu tambah-tambahan dalam agama. Yang ketiga, bagi yang punya penyakit was-was dianjurkan. Kalau enggak punya penyakit was-was tidak perlu dilakukan. Namun semuanya sepakat Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Demikian pula mereka semua sepakat ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tapi fenomena ini muncul belakangan. Dan kaum muslimin itu kan punya keterbatasan yang beragam dari sisi penurunan kekuatan iman. Maka sebagian ada yang menganjurkan, ya sudah, bagi masyarakat sekarang kalau mau dilafalkan niatnya silahkan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada keyakinan bahwa niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram, tapi ini sudah dibantah oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Enggak ada seperti itu. Karena niat itu boleh muncul menjelang. Nah, menjelang kan berarti sebelum dimulai. Menjelang sholat dimulai, sehingga dia muncul sebelum takbiratul ihram. Meyakini bahasanya niat harus
bersamaan dengan takbiratul ihram, ini menimbulkan penyakit was-was di masyarakat. Sehingga mungkin Bapak pernah jumpai ada orang Allah enggak jadi. Allah ora sido itu berkali-kali, Pak. Ora sido. Ini hanya untuk mengucapkan Allahu Akbar, panjangnya itu melebihi dari aturan panjang pendek dalam pembacaan Allahu Akbar. Yang kedua, dia terkadang gagal-gagal. Saya bayangin kalau orang ini jadi imam Jumatan kayak apa, Pak? Allah terus nggak jadi ya. Allah itu makmumnya jadi apa itu? Orang kayak gini kalau ngimami kayak apa itu makmumnya? Maka praktek seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi cukup Allahu Akbar dan gak usah panjang-panjang. Niatnya hadir menjelang ibadah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Pokoknya penguasa mikrofon yang dia. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, setiap akan berbuat baik dengan ucapan Bismillah. Terus kalau tidak pakai niat berarti tidak ada lafaz niat, itu berarti tidak juga mengucapkan Bismillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali mau mengawali perbuatan baik didahului dengan Bismillah. Yang andaikan hadis ini sahih, ada sebuah hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap amal yang punya urusan penting tidak diawali dengan bismillah, maka amal itu terputus. Namun hadis ini disepakati oleh ulama sebagai hadis yang lemah, artinya tidak valid. Kalaupun misalnya hadis itu valid dengan adanya banyak riwayat yang lain, tapi praktek Nabi SAW tidak melakukan itu ketika mau sholat, sehingga dalil ini berarti diposisikan untuk kegiatan amaliyah non ibadah. Ya, misalnya Bapak mau naik kendaraan baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau masuk toilet baca bismillah, masuk rumah baca bismillah. Aktivitas apapun yang kita lakukan, bismillah. Awali dengan bismillah. Berangkat safar, bismillah. Misalnya bingung memutuskan sesuatu, bismillah saya pilih ini. Itulah seorang muslim, dia mengambil barokah nama Allah. Sehingga saat dia memutuskan sesuatu, bismillah. Misalnya diajak istrinya belanja, duitnya terbatas, derdek dia, insyaallah, bismillah, ayo berangkat. Masuk ke mall bawa 100.000, derdek nggak, Pak? Hah? Grogi dia, derdek. Bismillah, bismillah, semoga-moga cukup. Sepanjang di mall dia membaca summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Muga-muga bojoku ora nyawang apa-apa. Baik. Nah, orang-orang yang dia mengucapkan bismillah dalam rangka untuk tabarruk, tawakal ala Allah, ini dianjurkan dalam setiap aktivitas dia. Sementara untuk ibadah, karena sudah ada panduannya, ya diikuti saja sesuai dengan panduannya. Karena Nabi SAW sendiri tidak membaca bismillah. Andaikan beliau baca bismillah, tentu beliau ajarkan kepada tadi orang yang sholatnya salah, atau diajarkan kepada wa'il. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang gini, jadi mantri waktu itu nawaitunya memang tidak ada istilahnya ya macam-macam. Kemudian dalam perjalanan dia itu istilahnya korupsi untuk menghajikan misalnya koleganya atau istilah pendukungnya. Begitu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini hubungannya dengan niat apa, Pak? Apa hubungan niat dengan korupsi? Niatnya menghajikan orang lain. Ya kalau mau menghajikan orang lain pakai uang pribadi. Jangan uang negara kan ya. Ini kan sama orang maling untuk sedekah. Apakah niat sedekah ini membenarkan tindakan maling dia? Nah, makanya ada kaidah ya. Niat yang baik tidak bisa membenarkan ibadah atau aktivitas yang salah. Niat yang baik tidak bisa membenarkan aktivitas yang salah. Korupsi untuk wakaf masjid misalnya. Pak, Marhamah butuh apa, Pak? Mau renovasi, Mas. Butuh berapa? 2M. Baik, Pak, tolong sabar dulu, insya Allah kami usahakan. Pejabat ini korupsi. Lalu dipakai, aku perjuangkan di kantor, Pak. Alhamdulillah dapat 2M. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Maka yang dia lakukan ya itu pelanggaran besar. Sehingga kalau niatnya baik harus diiringi dengan amal yang baik pula. Tidak boleh niat baik tapi caranya salah. Baik, selanjutnya Mas. Ya. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya untuk niat ketika kita mau sholat dan kita sudah imam sudah ruku, kita baru masuk masjid dan kita niat itu sambil berjalan, apakah tetap sah sholatnya kita atau enggak? Dan yang kedua, maaf yang ini keluar dari konteks Ustaz, mengangkat tangan ketika setelah tasyahud awal itu apakah wajib atau enggak? Dan ketika kita masbuk, mengangkat tasyahud awal itu mengikuti imam apa rakaat kita sendiri? Nah, Sekian Ustaz. untuk yang pertama bahwasanya niat dilakukan ini sambil dipindahkan mikrofonnya. Niat dilakukan ketika menuju shaf. Jawabannya sudah boleh karena dia sudah ada menjelang sholat. Jadi menjelang itu kan tidak harus tepat 1 detik sebelum takbiratul ihram, tidak. Jadi misalnya dia sudah berada di masjid, ini menjelang sholat, sehingga definisi menjelang itu tidak ada batas waktu minimal sekian, maksimal sekian, tidak ada. Sudah qomat itu berarti menjelang sholat. Kemudian yang kedua, angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal hukumnya sunnah, sebagaimana angkat tangan ketika takbiratul ihram. Semua angkat tangan ini sunnah, tidak ada angkat tangan yang hukumnya wajib. Kalau takbiratul ihramnya bacaan Allahu Akbar ini rukun. Kalau angkat tangannya sunnah. Kemudian yang ketiga, ketika kita masbuk, ya kita sendiri. Andaikan imamnya nggak ngangkat tangannya, makmumnya angkat tangan. Maka imam yang tidak mengamalkan sunnah, makmum boleh tetap mengamalkan sunnah. Ya. Oh berarti ketinggalan 1. Baik. Nanti angkat tangan. Jadi makmum masbuk tadi dapat 1 rakaat tasyahud awal. Lalu imamnya bangkit, maka makmum yang dapat 1 rakaat tadi tetap tasyahud awal. Tetap angkat tangan. Nah, selanjutnya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sudah habis, Ustaz. Saya khawatir nanti malah saya dituduh korupsi. Dipisu-pisui gitu. Tapi mungkin 2 atau 3 kalimat lah, Pak Ustaz. Saya tertarik pada tadi itu niat amalan dan niat jenis amalan. Gitu. Saya hanya sekedar bertanya, itu referensinya apa Pak Ustadz? Apakah dari hadis gitu atau hanya pendapat ulama? Karena begini, ini bagi saya begitu ya. Ada junior saya itu supaya paham juga dari sisi orang hukum gitu. Sebab orang niat amalannya mungkin untuk satu tertentu gitu ya.
bukan untuk niat jenis amalan tertentu gitu loh. Tapi dalam perjalanan waktu niat amalan itu ternyata dimaknai sebagai jenis niat jenis amalan. Rotok ruwet ini. Tapi saya ingin mengeterapkan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz itu dalam konteks kepentingan ilmu hukum sebenarnya begitu ya. Karena seperti contohnya begini jelasnya. Misalnya begitu ya, misalnya ada menteri agama yang ketika menaikkan satu surat keputusan, niatnya itu hanya untuk ini membagi-bagi jatah kota haji gitu loh. Niatnya itu gitu ya. Tapi di dalam perjalanan bawahannya ini membelokkan itu pada niat tertentu. Oh, aku tak beri jatah kepada perusahaan ini dengan imbalan gitu tertentu gitu. Nah, ini banyak terjadi dalam dunia gitu ya, yang kemudian itu Pak Ustadz, saya hanya sekedar tanya referensinya saja, atau ini sumbernya sunnah atau sumbernya pendapat ulama. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab sekarang atau besok? Oh, sekalian. Baik. Kalau masih sabar, saya kasih jawaban. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi dalam hadis ini ada dua kalimat. Kalimat pertama menjelaskan tentang syarat sah amal. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal itu tergantung dari niat. Sedangkan kalimat yang kedua menjelaskan tentang hasil yang wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Karena itu para ulama menjelaskan ada niat amalan, ada niat jenis amalan. Contoh kasus tadi, teman saya itu dia punya niat sholat, dia tahu sholat, tapi dia tidak tahu kalau itu sholat asar. Berarti apakah dia sudah sholat asar? Belum. Kenapa? Dia waktu mengerjakan itu tidak punya niat sholat asar. Sehingga dalam posisi ini ketika dia tidak punya niat amalan tertentu, maka tidak terhitung dengan amalan itu. Contoh yang lain, orang masuk masjid jam 4 setelah adzan subuh, dia masuk masjid. Terus dia sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, Bapak sholat apa? Tahiyatul masjid. Berarti sudah qobliyah subuh belum? Belum. Karena tadi niatnya tahiyatul masjid. Jenis niat yang dia gunakan adalah sholat tahiyatul masjid. Maka dia bangkit 2 rakaat lagi untuk qobliyah subuh. Lebih parah lagi, ketika ada orang masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kamu sholat apa? Tidak tahu. Terus pokoknya yang penting sholat. Lalu dia jadi apa ini sholatnya? Sholat sunnah mutlak. Maka ketika itu qobliyah subuh, sebelum subuh, maka dia harus sholat lagi dengan niat qobliyah subuh. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini bernilai qobliyah subuh ataukah hanya sebatas sholat sunnah biasa, tergantung dari niat yang nyantol dalam hatinya. Nah, berkaitan dengan masalah aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dia melakukan pelanggaran A, antara punya niat B, C, D, E dan yang nggak punya niat B, C, D, E, ya mungkin itu dalam bahasa hukum akan berimbas berbeda. Misalnya memang ada kesengajaan bagi dia dengan adanya terbit surat ini, biar nanti bawahannya punya celah untuk melakukan pembagian seperti yang disebutkan dalam surat ini. Antara dia punya niat itu dan tidak punya niat itu, yang tahu kan pelakunya ya. Hisabnya nanti di akhirat. Sehingga di bagian batin Nabi SAW mengatakan wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia ya saya tidak ngerti bagaimana teknis orang hukum dalam memutuskan. Nah, tidak ada makanan puasa. Baik. Bukankah Nabi SAW pernah belum punya niat puasa? Jadi sampai subuh, sholat subuh, sampai selesai subuh, beliau tidak punya niat puasa. Pulang, tanya sarapan. Hal indaki min syai', kamu punya sarapan apa? Aisyah bilang, tidak ada apa-apa. Insyaallah. Enggak ada yang bisa dimasak, enggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, idzan asum. Kalau begitu aku tak puasa. Nah, ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib, kayak tadi ya, ragu. Ini puasa enggak? Padahal itu puasa Ramadan. Kalau sampai subuh dia belum menentukan, maka enggak berlaku. Karena niat puasa itu untuk puasa wajib harus sebelum subuh. Sebagaimana sabda Nabi, "Lam yubayyit asyama qabla subhi fala siyama lahu." Siapa yang belum punya niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Khusus puasa wajib. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.